berpidato untuk tema kejujuran. Namun sebelum saya berpidato, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkatnya pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bertemu dan melakukan aktivitas kita, yaitu sebagai seorang pelajar. Mungkin banyak yang sudah tahu tentang apa itu kejujuran, namun banyak juga yang tidak mengetahui apa itu kejujuran, dan banyak juga yang mengetahui kejujuran secara samar-samar ataupun tidak pasti. Nah, kejujuran adalah suatu sikap yang menggambarkan suatu sikap seseorang, yang dimana seorang tidak berhadapan dengan suatu fenomena, maka seseorang itu akan memperoleh gambaran tentang sesuatu atau fenomena tersebut. Bila seseorang itu menceritakan informasi tentang gambaran tersebut kepada orang lain tanpa adanya perubahan, maka sikap itulah yang disebut dengan kejujuran. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah saya tadi, kata kejujuran berasal dari kata jujur yang memiliki arti yaitu tulus hati dan tidak curang. Berarti dapat saya simpulkan, kata kejujuran memiliki arti ketulusan hati dan ketulusan hati. Kata kejujuran juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun banyak orang yang tidak menerapkan itu, melainkan mereka menggunakan kata lawannya, yaitu kata bohong. Kata bohong disebut sebagai kata yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ataupun dusta. Kata ini biasa terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Dan ini kata jujur cukup jauh dalam makna hidup kita. Kata bohong biasa terjadi untuk menutupi semua kesalahan atau kejadian yang terjadi di hidup kita. Contohnya saja pada kita atau anak kecil yang sering dimarahi oleh orang tuanya. Nah, mereka itu dapat timbul kata bohong melalui situ, karena peran orang tua itu sangat penting dalam hidup anaknya. Mengapa? Contohnya saja jika seorang anak melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan itu malah dimarahi ataupun dipukuli di anaknya, akan menimbulkan rasa trauma dan menimbulkan rasa kepribadian yang kurang akrab dengan orang tuanya. Maka dari itu, cobalah untuk mengerti seorang anak, mengerti dia dengan baik, memahami situasinya dia, membuat dia mengerti tentang apa itu makna kejujuran sebenarnya. Buatlah dia pemahaman tentang arti kata itu, agar dapat membuat anak merasa nyaman dan tidak takut, sehingga anak pun jadi terbuka terhadap orang tuanya, menjadi terbuka dan cerita jujur apa adanya kepada orang tuanya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda juga harus menimbulkan rasa jujur dalam hidup kita. Mulai dari hal kecil, jika kita berbuat salah, cobalah untuk berkata jujur. Jangan pernah takut berkata jujur, karena berkata jujur yang sebenarnya adalah mempunyai manfaat yang sangat besar untuk hidup kita. Jangan takut bersikap jujur. Jika kejujuranmu tidak diterima dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga ataupun teman dan kerabat kalian, cobalah jangan untuk takut berkatanya lagi, karena kata jujur itu sangat memiliki arti yang sangat penting. Dan jika kita dikucilkan atau diejekkan karena kita berbohong atau suatu hal, itu akan tidak baik, karena sesungguhnya kebohongan yang kita dapati itu akan mengundang kebohongan lainnya yang akan masuk dalam hidup kita. Jadi kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus berani melawan rasa takutnya soal kejujuran, karena pasalnya sebuah kejujuran yang kita ungkapkan dengan kebenaran itu lebih baik kita dibandingkan sebuah kebohongan. Ada beberapa faktor tentang kita untuk dapat berkata jujur dan berusaha untuk membuka diri kita untuk bersosialisasi. Salah satunya itu yang pertama, memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri tentang kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Sulit memang untuk bisa menerima diri kembali menjadi lebih baik. Maka lakukanlah penebusan agar orang-orang kembali mempercayai diri kita untuk kita dapat melakukan kejujuran kembali. Bila orang-orang sudah mempercayai diri kita, maka kita harus memanfaatkan itu dengan baik agar kesempatan yang kita terima tidak kita sia-siakan kembali. Yang kedua, mengubah kebiasaan diri. Dengan menghilangkan kebiasaan diri seperti memulai kebohongan untuk menyenangkan atau menyenangkan orang lain. Renungi ini dan mulailah dengan mengatakan yang sebenarnya. Setidaknya janganlah berbohong kepada orang lain. Kita akan memberikan harapan palsu untuk mereka. Cobalah untuk berkata jujur dan mengatakan apa yang adanya. Walaupun itu berat dan susah untuk diterima, namun itulah yang sebenarnya terjadi. Berikutnya itu refleksi diri. Setidaknya luangkan waktu sendiri dan memikirkan pikiran diri kita. Cobalah untuk merefleksi diri kita, meriset kembali diri kita, memperhatikan kembali diri kita, dan memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita perbuat. Berikutnya adalah berhenti membandingkan diri sendiri. Mungkin banyak dari kita yang sangat membandingkan
bisa kita bandingkan. Namun cobalah lihat diri kita, apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita peroleh, dan apa yang sudah kita dapatkan selama ini. Mungkin apa yang sudah kita dapatkan juga tidak dimiliki oleh orang lain, dan sebaliknya, apa yang orang lain dapat tidak dimiliki oleh kita. Oleh karena itu, janganlah untuk membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang memiliki hidup yang berbeda-beda. Cobalah untuk hidup berbiasa dan hidup normal. Seperti saya sudah berkata, cobalah untuk hidup normal dan hidup biasa. Jangan pernah melihat sisi orang lain dengan nilai bagusnya. Mereka juga punya sisi yang tidak baik, mereka juga punya sisi buruk, dan cobalah kita untuk menilai semuanya secara netral, normal, dan biasa saja. Maka kita akan memprihatinkan hidup kita akan melihat diri kita, dan kita akan membuat hidup kita menjadi biasa saja tanpa adanya beban dan pikiran yang membuat hidup kita. Kemudian yang terakhir, melatih diri untuk mengatakan sebenarnya. Meskipun kadang sulit dan berisiko ketika disampaikan, tidak jarang kebenaran mengundang risiko seperti merugikan pihak lain, menimbulkan perbedaan di kalangan masyarakat, atau berdampak negatif pada diri sendiri. Cobalah untuk berkata jujur, walaupun itu sulit diterima ataupun sulit dikatakan, cobalah untuk berkata jujur mulai sekarang. Karena kejujuran yang kita katakan mungkin dapat berefek pada masa depan kita, bukan hanya kini, tapi nanti juga akan sangat berdampak pada masa depan kita. Maka dari itu, terimalah diri kita apa adanya. Jika kita tidak kuat akan kualitas diri, cobalah untuk memperbaikinya alih-alih untuk menutupi semua kebohongan tentang diri kita. Jadi apa yang disebut dengan jujur adalah sebuah fenomena jika sikap seseorang yang selalu berupaya menyelesaikan atau menunjukkan antara informasi dengan fenomena. Maka dari itu, jujur itu sangat berharga dan tidak ada nilainya. Dan berani jujur itu adalah sesuatu hal yang hebat. Dalam menghadapi sebuah persoalan dan permasalahan, terkadang kita masih sulit untuk berkata jujur karena berbagai alasan dari tiap orang. Namun kejujuran yang dikatakan dengan sejujurnya dapat diterima dengan baik oleh pendengar akan membuat seseorang merasa nyaman dan membuat mereka menjadi tenang, sehingga mereka akan kembali mengatakan jujur kembali kepada orang itu karena mereka sudah merasakan nyaman dan tenang. Bila dari awal mereka tidak merasakan nyaman, mereka akan menjadi takut untuk berkata jujur, karena yang mereka pikirkan adalah buat apa saya berkata itu kalau ujung-ujungnya saya punya dibanding-bandingkan, saya punya dimarahi, dan saya juga tidak mendapatkan pengertian apapun. Nah, jadi mereka merasa seperti itu karena mereka menganggap kalau mereka itu tidak dihargai atau tidak dimengerti. Jadi cobalah untuk berkata jujur dan berusaha untuk berkata jujur apa adanya. Bila itu tidak diterima dengan baik, jangan takut, karena kejujuran yang kita lakukan sekarang akan berdampak pada masa depan kita dan akan kita dapatkan di masa depan. Karena Anda di zaman sekarang, mereka cenderung ingin dimengerti dengan baik, mereka ingin mendapatkan sayang oleh orang tuanya, mereka ingin mendidiknya dengan baik, dan mereka tidak ingin dibanding-bandingkan sehingga anaknya pun jadi takut bila itu terjadi. Untuk cerita bahkan membuat seseorang anak menjadi pribadi yang tertutup kepada orang tua dan selalu berbohong tentang dirinya. Cobalah untuk orang tua mengerti sikap anaknya, dan cobalah untuk berbicara dengan baik, memberikan dia kesempatan. Walaupun mungkin awal-awal mereka sangat keras dan tidak ingin berbicara, tapi cobalah untuk berkata dan menghormati keputusan mereka. Pelan-pelan mereka pasti akan berkata jujur kepada kalian. Dan menurut saya, sekian pidato dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Mungkin pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai dan kasih. Pada kesempatan pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala
juga kita akan menggunakan waktu dengan baik. Kita akan menggunakan waktu untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Hadirin yang saya hormati, marilah kita sebagai seorang pelajar menggunakan waktu sebaik mungkin. Menggunakan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Ayo menjadi seorang pelajar yang bisa pergi sekolah dengan menaati seluruh peraturan yang berlaku di sekolah dengan baik. Demikianlah pidato, demikianlah pendapat dan pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga hal tersebut dapat bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas perhatian hadirin. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang tidak berkenan dari hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat. Hadirin yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita membutuhkan sebuah alat yang bisa membantu kita untuk membawa barang-barang kita, seperti barang belanjaan dan sebagainya. Nah, untuk itulah diciptakan sebuah produk yang bernama plastik. Plastik bisa mempermudah kehidupan manusia karena isinya yang sangat berguna, seperti dijadikan kemasan makanan atau dijadikan tempat untuk membawa barang-barang agar bisa dengan mudah dibawa kemana saja. Struktur plastik yang kuat juga bisa membuat plastik digunakan dengan efisien. Namun, apakah hadirin sekalian tahu bahwa plastik ini bisa membawa dampak negatif bagi manusia, bagi bumi? Plastik memang bisa mempermudah kehidupan manusia, tapi plastik juga bisa membawa dampak buruk bagi bumi. Karena proses penguraian sampah plastik yang lama membuat plastik menjadi tertumpuk dan bisa menjadi polusi sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Hadirin yang saya hormati, karena plastik bisa menjadi polusi bagi bumi, maka sudah semestinya kita mengurangi penggunaan plastik agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Jika lingkungan kita tidak tercemar dan tetap bersih, maka kita bisa tinggal dengan sehat dan dengan nyaman. Kita bisa mengurangi sampah plastik dengan membawa tas belanja sendiri, berhenti menggunakan peralatan makan sekali pakai, daur ulang sampah botol plastik, atau dengan berhenti memelihara kemasan dan membawa air sendiri dari rumah. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita atas rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Terima kasih. Shalom. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan kasih-Nya kita masih bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema mengurangi insecurity pada remaja zaman sekarang. Hadirin yang saya hormati, apakah kalian pernah merasakan perasaan insecure dalam menjalani sebuah kehidupan? Perasaan insecure ini sering terjadi pada kehidupan remaja zaman sekarang. Hal-hal yang membuat remaja sekarang menjadi insecure adalah yang pertama karena pernah dinilai jelek oleh orang lain. Yang kedua karena fisik, tubuh, dan juga bakat yang dibanding-bandingkan dengan orang lain. Perasaan insecure ini sebenarnya adalah hal yang normal terjadi pada kehidupan remaja zaman sekarang. Namun, jika perasaan insecure ini terus ada dalam diri remaja zaman sekarang, maka akan berdampak buruk pada kehidupan remaja zaman sekarang. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, jika kita secara terus-menerus mengalami perasaan insecure, maka akan berdampak buruk pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita akan takut mengambil keputusan, kita akan sulit mempercayai orang lain, dan juga kita akan mengalami gangguan kesehatan mental, dan yang paling berbahaya, kita akan melukai diri sendiri atau self-harm. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui,
untuk melakukan sesuatu yang membuat diri kita bahagia. Hadirin yang saya hormati, saya harap remaja zaman sekarang lebih percaya diri lagi dan mencintai diri mereka masing-masing. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi.
saya akan menjelaskan pidato saya, yaitu perkelahian antar pelajar sekolah atau biasa yang kita biasa sebut sebagai tawuran. Sebelumnya, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan berkat yang telah diberikan kepada kami, sehingga kita bisa berada di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, kita pasti tahu tugas dari seorang pelajar itu adalah belajar dan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Namun, ada beberapa pelajar yang mengelak dari tugas tersebut. Mereka lebih cenderung berbuat kesalahan sehingga mendapat hukuman. Beberapa kesalahan yang mereka lakukan seperti mencoret-coret tembok, berkata kasar, dan melakukan hal-hal negatif, serta perkelahian antar pelajar atau yang biasa kita sebut sebagai tawuran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tawuran. Hadirin yang saya hormati, tawuran adalah perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Tentunya tawuran membuat beberapa pihak mendapatkan kerugian. Beberapa pelajar yang melakukan tawuran terbilang cukup muda, yaitu di kalangan SMP. Mereka yang melakukan tawuran tidak segan-segan melukai korban dan menewaskan korban. Hal itu membuat orang tua dari korban tersebut menjadi marah terhadap korban karena apa yang dilakukan sangat berbahaya bagi kehidupan karena sudah membunuh banyak orang. Hadirin yang saya hormati, pasti kita tidak suka ya dengan tawuran tersebut. Jadi cara mengatasi tawuran itu ya yang pertama itu dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, yang lebih utama yaitu orang tua. Orang tua dapat membina anak-anaknya untuk tidak melakukan kesalahan seperti di rumah. Contohnya, contoh kayak makan itu harus cuci, kalau sudah selesai makan cuci piring, menyapu rumah, membersihkan pakaian dan lain-lain. Dan di sekolah juga kita harus menuruti peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Kalau kita tidak menuruti, pasti akan melakukan kesalahan seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi demikian ya. Jadi hadirin yang saya hormati, mari jaga anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan berikan mereka contoh yang lebih baik di dunia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam